Eh, lumayan dingin juga suasana malam ini ya, Dul. Serasa membawa berita duka aja perasaan gua. Membawa suasana duka gimana maksud lu? Lah, lu ngapain ketawa? Emang ada yang lucu ya? Makanya lu jangan sering-sering nongkrong sama bapak-bapak, kan jadi terlalu dalam pikiran lu. Ya, di dunia ini siapa aja gua temanin, Dul. Selagi bisa berbagi cerita, jangan kata orang tua, nenek-nenek mau lewat besok aja mau gua temenin. No, lu temenin aja nenek Miam. Kali aja dia bisa berbagi cerita pengalaman masa mudanya sama lu. Oh iya Riz, gua lapar banget rasanya, pengen makan gua. Ah, itu kebetulan banget ada sate. Sate. Mas Sakti, sate ayamnya 2 porsi ya. Bikin cepet ya mas, udah lapar banget ini. Baik Mas Haris, ditambahin cabai nggak mas? Tambahin aja Mas Sakti, tapi jangan terlalu banyak ya. Ini mas satenya. Gimana rezeki hari ini Mas Sakti? Dari jam berapa tadi jualannya? Saya jualan dari jam 4 sore mas. Sepi Mas Haris, biasanya 5 ekor ayam habis. Nah ini boro-boro 5 ekor, 1 ekor aja tidak habis. Tapi ya alhamdulillah aja lah mas. Mas Sakti jualan sate ini udah berapa lama ya mas? Ya udah lama Dul, udah 43 tahun saya jualan mah. Memangnya umur Mas Sakti sekarang berapa? Kalau umur saya sekarang mau masuk 38 tahun Dul. Hah? Bisa juga Mas Sakti ngelawak ya, kocak juga ternyata. Ya sudah, berapa totalnya Mas Sakti? 15.000 aja keduanya Mas. Saya dulunya Mas Haris, Abdul. Kalian jangan lama-lama di sini. Hari udah larut malam. Ntar yang ada datang malah hantu. Lebih serem yang datang penagih hutang daripada hantu Mas Sakti. Mas hati-hati ya. Bu, bangun bu. Sepertinya saya mendengar suara orang menangis, Pak. Apa Bapak mendengar juga, Pak Ansip? Iya Pak Sarno, saya dengar. Ini kan rumahnya Kang Dirman. Wah, kira-kira ada apa ya Pak? Mari, Pak. Coba kita ketok aja pintunya. Maaf Kang Dirman, saya mendengar suara menangis dari dalam rumah Bapak. Apa yang terjadi Pak? Istri saya meninggal, Pak. Mari silakan masuk, Pak. Mohon maaf Kang, apa yang terjadi pada istri Akang? Perasaan dia tidak ada sakit apa-apa. Dan beberapa hari lalu saya bertemu beliau dalam keadaan sehat-sehat aja Kang. Istri saya tidak ada sakit apa-apa, Pak. Dia baik-baik saja. Seingat saya, tadi sore dia pergi mencari kayu api ke hutan. Biasanya saya yang nyari kayu itu, Pak. Karena dia keras ingin pergi, saya bolehin aja. Nah, cerita istri saya, pas di perjalanan menuju pulang, di hutan katanya seperti ada sosok hitam yang mengikutinya. Tapi dia tidak melihat sosok itu, Pak. Nah, sesampai di rumah, dia langsung bersih-bersih, dia mandi. Pas keluar dari kamar mandi, dia terjatuh kepeleset di pintu kamar mandi, Pak. Tapi dia tidak kenapa-kenapa, Pak. 1 jam kemudian, tiba-tiba badan istri saya berubah jadi menghitam. Lalu istri saya kejang-kejang, Pak, dan akhirnya meninggal dunia. Menurut mitos yang kita percaya atau tidak, jatuh dari kamar mandi itu berakibat fatal, Kang. Atau mungkin sosok hitam yang mengikuti Mbak Miem ini adalah penyebab utamanya, Kang. Wallahu alam. Yang jelas ini sudah kehendak yang maha kuasa Pak. Ya sudah, kami turut berduka cita ya Kang. Sebaiknya saya memberitahu warga yang lain dulu tentang ini, biar nanti mereka bisa bantu proses pemakaman istri Akang. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Gua salut juga sama Mas Sakti. Meskipun dia tidak punya anak dan istri, tapi dia sangat rajin bekerja mencari uang. Ampun, jangan ganggu saya. Ah, lu Pansip. Bapak mau bikin jantung gua copot ya?
Haris, gondrong doang, tapi penakut. Dasar emang lu. Tumben lu kesini Pak Ansip, ada apa ya malam-malam gini? Saya mau memberi kabar duka kepada kalian berdua bahwa Mbok Miem, istrinya Kang Dirman, meninggal dunia barusan. Hah? Serius Pak Ansip? Gara-gara apa Pak? Emang saya kelihatan bercanda ya? Ya serius lah. Kalau cerita dari Kang Dirman, gara-gara jatuh dari kamar mandi. Innalillahi, cuman gara-gara sepele aja ya Pak Ansip. Ya sudah, ayo kita ke rumah Kang Dirman sekarang Pak. Saya kurang yakin kalau meninggalnya Mbok Miem hanya karena jatuh dari kamar mandi Pak Ansip. Sudahlah, sekarang kita doakan saja beliau dan tidak usah terlalu mencari tahu apa penyebab kematiannya. Benar apa kata Pak Sarno. Sudahlah, sekarang ayo kita pulang. Riz, lu mau kemana? Lu jangan pulang duluan ya, kita pulang bareng aja. Gua takut pulang sendirian Riz. Iya Dul, iya. Nanti kita pulang bareng. Gua mau buang air kecil aja kok. Lagian penakut banget sih lu jadi orang. Lu pikir gua takut dulu kaget-kagetin gini? Udah basi bercandanya kayak gini Dul. Hah? Setan! Tolong! Pak Sarno, ayo kita pulang. Gua ngeliat setan di belakang. Si Haris kenapa sih ngomongnya setan mulu? Emang dasar aja penakut tuh bocah. Tuh bocah dua kemana ya? Baru aja ditinggal pulang kampung 2 hari. Udah sepi aja tongkrongannya. Mbok Miem tiba-tiba nongol. Udah kayak setan aja. Bikin kaget gua aja sih Mbok ini. Mbok beli sate nggak? Kebetulan gua belum penglaris nih. Saya mau beli sate semuanya ya Mas Sakti. Tolong dibikinin sekarang ya. Saya sudah 2 hari tidak makan Mas. Hah? Si Mbok serius mau beli sate semuanya? Apa nggak kebanyakan Mbok? Kenapa Mbok nggak makan udah 2 hari Mbok? Udah, sekarang cepat Mas Sakti bikinin satenya. Saya sudah lapar sekali Mas. Baik Mbok. Mbok Miem tunggu sebentar ya. Saya bikinin dulu. Loh, si Mbok Miem kemana ya? Tiba-tiba aja menghilang. Tolong, Bom Miem jadi setan, setan. Pak Ansip, Pak Sarno, tolongin saya. Mbok Miem jadi setan Pak. Setannya ada di pos tempat saya mangkal Pak. Ada apa ini? Kenapa kalian jadi ribut-ribut? Mohon maaf Kang Dirman, saya nggak tahu Mbok Miem meninggal. Barusan saya lihat Mbok Miem di pangkalan tempat saya jualan Kang, dan dia jadi setan Kang. Mas Sakti tidak mengada-ngada kan? Takutnya ini nanti jadi fitnah buat keluarga almarhumah. Apa yang kamu bicarakan? Baru 2 hari istri saya meninggal, tapi kamu sudah mengada-ngada berita konyol seperti ini. Sumpah demi Allah Kang, saya tidak mengada-ngada Kang. Saya benar-benar melihat Mbok Miem jadi setan Kang. Apa benar ya kata orang-orang istri saya jadi setan? Semoga saja semuanya bohong. Kang Dirman, Kang Dirman, Kang Dirman, Kang Dirman, Kang Dirman, Kang Dirman.
Pergi, Bu. Ibu sudah mati, Bu. Pergi. Pergi, Bu. Mas Sakti, tumben nggak jualan malam ini Mas? Jangan-jangan duitnya udah banyak ya? Iya nih, saya libur jualan dulu malam ini. Saya masih trauma ketemu hantu Mbok Miem tadi malam. Kapok saya Mas Haris. Iya nih, gimana ceritanya Mas Sakti sampai ketemu sama hantunya Mbok Miem? Nah, yang saya ketemu waktu di rumahnya Kang Dirman, malahan bukan hantunya Mbok Miem Mas, tapi kayak nenek-nenek peot gitu Mas. Cuman mukanya serem banget. Semalam saya kira dia masih hidup. Dia beli sate saya semuanya. Pas satenya sudah jadi, dia ngilang. Tiba-tiba datang lagi dan berubah jadi hantu. Kang Dirman, mau kemana Kang? Kebetulan kalian di sini semuanya. Saya mau ngomong sesuatu sama kalian. Mau ngomong Kang apa Kang Dirman Dirman? ngomong apa? Saya baru bangun tidur. Saya mimpi kalau istri saya jadi hantu. Tapi entah itu mimpi atau tidak. Yang jelas saya rasa nyata kalau istri saya jadi hantu. Nah kan, Kang Dirman gak percaya. Demi apapun saya berani sumpah Kang. Saya benar-benar lihat Mbok Miem semalam. Nah itu dia Kang. Saya juga lihat hantu di sumur belakang rumah Akang. Tapi bukan hantunya Mbok Miem. Seperti nenek-nenek tua Kang. Hah? Itu apa ya? Setan, tolong! Ah, suara siapa itu? Tolong jangan ganggu saya, Mbok Miem. Pak. Saya barusan melihat Mbok Miem jadi hantu, Kang. Ternyata Mas Sakti tidak bohong. Nah, ternyata benar Kang Dirman. Terus bagaimana ini supaya kita tidak dihantui lagi sama Mbok Miem? Sudah. Sekarang ayo kita bicarakan ini di pos saja. Sekarang Kang Dirman tolong ceritakan, kenapa terjadi hal seperti ini? Apa yang dilakukan beliau semasa hidupnya? Kita semua mau Kang Dirman jujur. Baik, saya akan jujur dan akan ceritakan semuanya. Sebulan sebelum istri saya meninggal, dia melakukan sekutu dengan iblis hanya untuk mendapatkan keturunan. Karena sudah 20 tahun kami menikah dan tidak punya anak. Saya sudah melarang, namun karena saya begitu sayang sama istri saya, maka saya bolehkan hal itu terjadi. Dengan persyaratan yang diberikan iblis itu, tidak boleh mandi di waktu maghrib sampai dia hamil. Tapi istri saya lupa, dia melanggar, hingga akhirnya dia jatuh dari kamar mandi dan meninggal. Terus, kenapa kita bisa dihantui, Kang Dirman? Itu karena dia meninggalnya tidak wajar, makanya arwahnya gentayangan. Oh, jadi ternyata hantu nenek-nenek yang gue temui itu adalah iblis yang Kang Dirman maksud ya? Iya benar, dan saya mengetahui hal itu terjadi. Cuman saya hanya bisa diam, saya takut warga tahu, dan saya bisa dihakimi sama warga. Sudahlah, semua sudah terjadi. Sekarang kita harus cari cara bagaimana supaya Mbok Miem tidak menghantui kita lagi. Besok kita minta tolong sama Ustadz Sobirin saja. Saya tahu tempatnya. Nah, bagus itu Mas Sakti. Besok kita berangkat. Mudah-mudahan aja Ustadz Sobirin bisa bantuin kita, biar kita aman dan tidak dihantui lagi. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Saya pulang dulu ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mas Sakti, mari silahkan duduk Mas. Bagaimana kabar Mas Sakti? Sudah lama tidak mampir ke sini. Masih jualan sate Mas Sakti? Alhamdulillah, baik Pak Ustadz. Masih Pak Ustadz, saya masih jualan. Alhamdulillah. Ada apa gerangan ini rame-rame datang ke sini Mas Sakti?
Begitulah ceritanya Pak Ustadz. Makanya jangan sekali-kali melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Kita harus percaya Allah mempunyai segala-galanya. Cukup kadukan keluh kesah kita hanya pada Allah. Ini nanti sesudah maghrib, siramkan air yang sudah saya doakan ini ke makam beliau. Mudah-mudahan dia tidak menghantui kalian lagi. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak. Kalau begitu, kami izin pamit dulu ya Pak. Mari, silakan. Hati-hati ya. Mari Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu siapa ya? Mbak, kamu kenapa menangis, Mbak? Setan. Tolong, ampun, jangan ganggu saya, Mbok Pak Miem. Sarno. Barusan saya melihat setan Mbok Miem, Kang Dirman. Sudah, ayo Pak Sarno ikut kami saja. Alhamdulillah sudah selesai Kang Dirman. Ayo segera kita pulang Kang Dirman. Alhamdulillah akhirnya kampung kita sudah aman dari hantu ya Dul. Iya Riz, akhirnya kita nggak perlu takut lagi sama hantu Mbok Miem. Mas Haris, Abdul, saya jualan dulu ya. Oke Mas Sakti, hati-hati. Semoga dagangannya laris ya. Mudah-mudahan selepas ini Mas Sakti dapat jodoh ya Dul.